Pada kali ini saya akan bawa tajuk musik gereja. Apa itu musik gereja? Adalah topik yang paling sering kita bahaskan atau sering kita dengar di mana-mana ada masalah tentang musik gereja. Dan kenapa di sini saya bawakan tajuk, dia bilang, kenapa musik penting dalam iman Advent? Kenapa? Kenapa musik dalam iman Advent? Dia bilang di sini, dan sebelum itu saya bacakan dalam Mazmur 96 ayat 1. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, biarlah segenap bumi menyanyikan pujian baginya. Jadi, apa tujuan kita untuk bernyanyi? Itulah kenapa musik itu penting bagi kita sendiri. Apakah musik itu? Dia katakan di sini. Musik mengelilingi kita setiap hari, seperti radio, telepon, television, hingga ke tempat ibadat. Jadi masuk saya gereja, permulaan ibadah sendiri pun adalah musik. Sebab kenapa? Gereja Advent percaya pada satu kebenaran yang sangat penting, yaitu musik bukanlah suatu yang neutral. Musik sama ada membawa kita lebih dekat kepada Tuhan ataupun menjauhkan kita daripada Dia. Ada dua. Musik itu boleh buat kita jauh daripada Tuhan dan juga dekat kepada Tuhan. Jadi tidak ada jalan tengah. Hari ini kita akan melihat 5 sebab utama mengapa musik begitu penting dalam iman Advent. Yang pertama adalah pemberian daripada Tuhan. Musik itu adalah pemberian daripada Tuhan. Yang kedua, pembentukan kehidupan rohani. Dan yang ketiga, bentuk ibadah sejati. Dan topik yang keempat adalah pertentangan besar. Dan kelima, persediaan untuk surga. Jadi kita mulakan dengan yang pertama. Musik adalah pemberian daripada Tuhan. Apa dikatakan di sana dalam Alkitab? Ayub 38 ayat 7. Bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama. Jadi sejak dulu musik sudah wujud pada zaman penciptaan. Sejak penciptaan lagi. Dikatakan musik wujud sejak zaman penciptaan sebelum dosa masuk ke dunia. Itu adalah asal usul musik. Dan Ellen G. White juga menuliskan dalam tulisan di Education, musik jika digunakan dengan betul adalah pemberian Tuhan yang berharga. So, kenapa dikatakan sedemikian? Sebab tadi dia katakan musik boleh membawa kita jauh daripada Tuhan dan juga boleh membawa kita dekat kepada Tuhan. Jadi kalau apa musik yang boleh menjauhkan kita dari Tuhan? Musik yang rock, musik yang lirik dia tidak bagus kedengaran. Sebab ada saja lagu-lagu ataupun musik sendiri yang tidak baik untuk kedengaran. Dan juga lagu rohani juga sendiri, dia katakan lagu rohani, tetapi tidak berlandaskan falsafah musik Advent. Sebab kenapa? Ada lagu-lagu rohani, terutamanya dominasi lain, itu adalah bertentangan dengan kepercayaan kita sendiri. Musik jika tidak disalahgunakan adalah berkat yang besar, tetapi jika disalahgunakan itu adalah kutukan yang menyerikan. Oke, yang kedua, musik membentuk kehidupan rohani. Firman Tuhan ataupun mengingatkan kepada firman Tuhan, dia bilang ada beberapa cara yang lebih efektif untuk memperbaiki firman-Nya dalam ingatan daripada mengulanginya dalam lagu. Jadi ada beberapa lagu yang kita biasa dengar, yaitu Gembalaku. Itu adalah firman Tuhan sendiri. Mazmur 32. Itu adalah lagu yang bagaimana kita boleh mengingatkan firman Tuhan dalam lagu. Ulangan 31 ayat 19 hingga 20, dia katakan,
Tuhan memerintahkan Musa menulis hukum dalam bentuk nyanyian. Jadi tulisan-tulisan yang terdahulu, terutamanya firman Tuhan ataupun dalam Alkitab sendiri, ada barisan-barisan yaitu lagu, utamanya lagu Daud dan sebagainya. Dan yang kedua dia bilang musik membantu melawan godaan. Di mana Yesus sendiri menggunakan nyanyian ketika menghadapi cobaan. Ellen G. White mencatatkan atau menuliskan dalam bukunya sendiri, dengan sebuah nyanyian Yesus dalam kehidupan duniawinya menghadapi pencobaan, nyanyian iman dan keceriaan kudusnya terdengar. Itulah musik boleh digunakan untuk ataupun melawan godaan ataupun ketakutan. Sepertinya lagu apa? Kalau jalan sendiri-sendiri malam-malam. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, limpas kuburan. Kita kena ingat juga. Syukurlah masih boleh ingat lagi itu lagu. Kan? Ataupun takut dia baca doa makan. Bukannya baca orang bilang minta tolong, tapi dia baca doa makan sebab takut. Oke? Jika Yesus memerlukan musik rohani, apalagi kita. Jadi kita kena ingat, kalau Yesus sendiri pun menggunakan musik, apalagi kita untuk melawan ketakutan kita. Yang ketiga, melembutkan hati. Musik melembutkan hati. Musik juga mempunyai kuasa untuk melembutkan hati yang keras. Ellen G. White menyatakan, menuliskan dalam bukunya MYP, seringkali dengan kata-kata lagu-lagu suci, mata air penyesalan dan iman telah dibuka. Banyak lagu-lagu bila dinyanyikan dengan tempo yang sesuai, keadaan yang sesuai, itu akan mengangkat emosi kita sendiri. Boleh meluluhkan pikiran kita, perasaan kita yang bercampur baur dengan kehidupan kita yang tidak berpatutan ataupun padanan dengan keinginan Tuhan. Musik rohani membawa kita ketenangan dan harapan, dia katakan. Jadi kita kena ingat, bukan saja melawan godaan, tetapi dia juga melembutkan hati kita. Kita kena cari dan ingat, banyak lagu-lagu yang boleh membawa kita dalam membawakan kita ketenangan dalam kehidupan kita. Oke? Yang ketiga adalah musik adalah ibadah. Musik adalah ibadah. Bernyanyi sebagai bagian dari pelayanan keagamaan adalah tindakan ibadah seperti halnya doa. Jadi kita akan ingat, bernyanyi sama dengan berdoa. Nyanyi juga adalah doa. Jadi kalau kita nyanyi yang tidak masuk akal, ataupun kita nyanyi lagu yang tidak berperasaan, tidak bermanfaat dalam kehidupan kita, itu adalah satu nyanyian yang sia-sia. Musik bukan sekadar membuka ibadah, ia sendiri adalah ibadah kepada Tuhan. Jadi apapun lagu pujian kita, utamanya kebaktian, mula kebaktian, itu adalah bukan lagi kita belum mula ibadah, tetapi itu adalah permulaan. Musik adalah permulaan ibadah kita. Dan juga diingatkan, musik itu bukan persembahan teater. Sebab nyanyian itu bukanlah satu teater ataupun satu wayang dalam ibadah. Bukannya penggambaran yang kita memperlihatkan harus bersedia pakaian yang cantik baru boleh bernyanyi. Atau apalagi aidok nodongoy, tidak suara. Tidak seharusnya suara itu membawa kepada
keunikan sebuah lagu. Diingatkan di sini, seharusnya tidak ada bersifat teatrikal dalam pertemuan-pertemuan kita, dia katakan. Kita nyanyi bukan dengan suara yang kuat, bukan suara yang cantik sekalipun, bukan pakaian kita berdiri di depan yang cantik, tetapi message dalam lagu itu adalah yang paling terpenting dalam nyanyian. Dan kita nyanyikan secara bersungguh-sungguh. Yang keempat, musik dalam pertentangan besar. Yang pertama, mengangkat jiwa kepada Tuhan. Yang kedua, menanamkan firman Tuhan. Yang ketiga, mempersiapkan hati untuk ibadah. Kenapa ada lagu pujian sebelum dengar firman Tuhan? Memperkuatkan iman dan juga menentang godaan iblis. Itulah ciri-ciri musik Tuhan. Dan juga musik iblis. Nah, Ellen G. White menuliskan, syaitan tidak keberatan dengan musik jika dia dapat menjadikannya saluran untuk mendapatkan akses ke pikiran kaum muda. Ingatkan di sini, di akhir zaman, musik dan tarian yang kelihatan rohani tetapi menjauhkan hati dari Tuhan. Ini kalau saya kalian bercakap ini secara live ataupun saya orang dengar, mungkin saya akan kena juga ini. Ataupun kita sendiri semua akan kena. Kenapa dia bilang di zaman akhir musik dan tarian yang kelihatan rohani tetapi menjauhkan hati dari Tuhan. Oke? Dan poin yang terakhir adalah musik adalah persediaan untuk surga. Nah, ini kita akan ingat. Kenapa musik itu sangat penting dalam iman sebagai seorang Advent. Wahyu 15 ayat 2 hingga 3 ada bilang katakan, mereka yang menang akan menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak Daud. Sebab apabila kita naik ke surga, kita akan terus beribadah, kita harus sentiasa bernyanyi. Belajar menyanyi di bumi untuk ke surga. Mereka yang di surga bergabung dengan paduan suara malaikat. Dalam lagu pujian mereka harus belajar di bumi nyanyian surga yang intinya adalah ucapan syukur. Nah. Dan kunci pujian surgawi ialah kita belajar di sini kunci pujiannya. Setiap pujian tulus di bumi adalah latihan yang bergabung dengan para malaikat di surga. Jadi jangan lagi malu-malu nyanyi bukwaya, tidak lagi lah bila ada ibu-ibu, wanita di Indonesia, wanita nyanyi, jangan lagi bilang saya tidak baju yang tidak ngam, kamulah, ikaw pula, asbanat, banat, ami ngam, biano, dia bilang. Tapi saya tengok di dalam paki tidak. Apapun ya baju kamu yang diguna, setiap sahabat kalau bilang dipanggil untuk bernyanyi, sama-sama menyampaikan lagu pujian bagi Tuhan. Jadi itu adalah prinsip-prinsip yang harus kita ingat dalam musik Advent sendiri. Jadi prinsip pemilihan musik dalam iman Advent inilah berdasarkan falsafah musik gereja SDA, General Conference, yang diterbitkan pada 13 Oktober 2004. Ini adalah yang terbaru. Kalau saya tidak silap, yang ada adalah di 2024. Sudah lama tidak diperbaharui. Yang pertama dia bilangkan, lagu itu atau musik itu haruslah memuliakan Tuhan. Semua musik yang didengar, dipersembahkan atau diubah oleh orang Kristen haruslah memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Yang kedua, yang paling mulia dan yang terbaik. Nah, Filipi 4 ayat 8.
Musik haruslah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, manis, dan sedap didengar dan patut dipuji. Yang ketiga, mempunyai quality dan keseimbangan. Musik harus berkualiti, seimbang, sesuai, dan tulen. Apa saya katakan tadi, banyak lagu kita di dunia kita lagu rohani. Dalam online YouTube atau Facebook, dalam YouTube, banyak lagu. Tetapi kita harus pilih yang sesuai dengan iman kita. Yang keempat, holistik. Musik harus menarik minda dan emosi, serta memberi kesan positif kepada tubuh. Tadi, kalau lagu kita waktu kita sakit, terbeban dengan pikiran kita, permasalahan kita cari lagu yang sesuai untuk pujian Tuhan. Yang kelima, kreatif dan artistik. Harus menggunakan melodi, harmoni, dan irama yang berkualiti dan saling melengkapi. Dan juga lirik yang positif. Lirik harus kreatif, kaya dengan kandungan, dan sesuai dengan teologi Alkitab. Maafkan saya, di sini ada 9 sebenarnya dasar, tetapi prinsip dari 9 dalam paparan kita ada 6 sahaja. Tapi tidak saya bacakan di sini. Yang ketujuh, kerjasama unsur musik dan lirik. Kedua-duanya harus bekerjasama untuk memperbaharui pikiran dan tingkah laku selaras dengan nilai-nilai Alkitab. Seperti tadi, nilai Alkitab itu penting dalam pemilihan lagu. Keseimbangan unsur rohani dan intelek sentiasa dan emosi. Musik harus menjaga keseimbangan ketiga-tiga unsur, yaitu rohani, intelek, dan emosi. Dan yang ke-8, menghargai keperbagaian budaya. Bentuk dan alat musik berbeza-beza di seluruh dunia, tetapi prinsip-prinsip di atas tetap sama. Mungkin satu hari nanti kita akan coba cari bagaimana kita dapat mengagungkan terutamanya bahasa kita sendiri. Sebab ada di pikiran saya, penggunaan bahasa kita sendiri, bahasa rungus dalam ibadah kita adalah 0%. Betul kan? Betul kan tidak? Jadi itu ada kelemahan kita sendiri di Utara Sabah. Sedangkan kalau di PM, lagu pujian mereka adalah, utamanya gereja India, lagu orang India. Kenapa bahasa Inggris boleh nyanyikan di gereja? Kenapa lagu bahasa rungus kita tidak boleh nyanyikan di lagu gereja kita? Kenapa kita tidak amalkan? Sebab kenapa? Belia-belia kita sudah lupa bahasa rungus. Sebab kita tidak menghargai budaya ataupun musik. Rungus ada keyboard kah? Ada piano kah rungus? Apa yang kita ada? Kita ada gong, sundatang, tandangau, apa lagi? Kulintangan, tontong, apa lagi? Banyak alat musik kita sebenarnya. Tetapi apa yang dikatakan di sini, apabila melanggar prinsip-prinsip yang disarankan oleh GC sendiri, kita tidak boleh menggunakannya di gereja. Ada prinsip dia. Tapi saya tidak akan bawakan di sini. Tetapi apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin akan utarakan satu hari nanti adalah bagaimana kita dapat menyokong sendiri budaya kita, memperkuatkan budaya kita. Kalau tidak di musik, cukuplah bahasa kita digunakan, ataupun kita jangan tinggalkan bahasa pujian kita. Lagu kita ditranslate dalam bahasa rungus. Jadi sebagai kesimpulan, yang pertama kita kena ingat, musik adalah pemberian Tuhan yang berharga. Yang kedua, musik membentuk kehidupan rohani kita. Yang ketiga, musik adalah ibadah yang sejati. Yang keempat, musik adalah medan pertentangan besar antara Kristus dan iblis.
Sebab kenapa? Musik adalah persediaan untuk kita bersurga. Oleh itu, Nangop Pinai, kita jangan lagi ambil mudah soal musik. Pilihlah dengan bijak apa lagu yang sesuai dalam kehidupan kita secara pribadi dan secara rohani. Pilihlah musik yang dikatakan suci, yang mengangkat jiwa kepada pujian